semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Telak Kimia SMA 2 LKM 1. Pada LKM 1 ini terdapat 15 soal. Untuk soal yang pertama, yaitu perhatikan reaksi kesetimbangan hipotetis berikut. Reaksi A tambah reaksi B 2B akan menghasilkan 3C tambah D sebanyak 5 mol A dan 3 mol B, ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol reaksi B. Tentukan jumlah mol A, C, dan D. Untuk reaksi awal atau mula-mulanya pada reaksi A itu 5, untuk reaksi B-nya 3, untuk reaksi yang disuruh cari yakni reaksi A dalam kesetimbangan, reaksi C dan D. Untuk yang pertama yang kita cari yaitu untuk reaksinya. Untuk reaksi yang reaksi B yakni min 2. Kenapa? Karena untuk kesetimbangan sudah diketahui, maka kita tinggal mencari reaksinya. Untuk reaksi sebelah kanan itu min, jadinya min 3 min 1, itu menghasilkan min 2. Untuk yang C, reaksi C, itu plus 3. Kenapa? Karena 3 per 2 dikali 2. Kenapa 2? Karena untuk 3 per 2 itu 2-nya dari koefisien reaksi B. Seperti itu. Untuk soal yang kedua yakni senyawa aktif dalam aspirin adalah senyawa asetil salisitat HC9H7O4 yang mana mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam atau disebut dengan Ka 3,3 kali 10 pangkat min 4. Agar larutan mempunyai pH 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisitat terhadap asam asetil salisitat dalam larutan haruslah sama dengan 1:3 atau menghasilkan 0,33. Maka menggunakan rumus pH sama dengan pKa min log konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Untuk soal yang ketiga, larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Nah, pada elektrolisis ini volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer yakni volume yang dihasilkan yakni 7,28 liter. Yang pertama, kita tentukan reduksi dan oksidasinya. Setelah itu reaksi redoksnya. Nah, setelah itu kita mencari mol dari Fe dan mol dari O2. Setelah itu kita kalikan, maka akan menghasilkan volume gas tersebut. Untuk soal nomor 4 yakni hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 kali 10 pangkat min 11. Kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 M yakni akan menghasilkan 7,4 kali 10 pangkat min 9. Kita mencari reaksinya terlebih dahulu. Setelah itu konsentrasi dari hasil reaksi tersebut, maka untuk diasumsikan nilai X kurang dari 0,3, maka hasilnya 7,4 kali 10 pangkat min 9. Untuk soal nomor 5, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Nah, suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Nah, di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut merupakan Cu, di mana kita akan mencari mol N sama dengan I kali T per 9.600
96.500. Maka akan menghasilkan mol sebesar 0,224 mol. Kita akan mencari logam dengan M mendekati 63,48 akan mendekati pada Cu, logam Cu. Untuk selanjutnya nomor 6, kelarutan molar magnesium hidroksida atau KSP dari magnesium hidroksida yakni 8 kali 10 pangkat min 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11, yakni pH-nya itu 11, maka pOH itu 14 dikurangi pH-nya 11 yakni 3, untuk konsentrasi OH min yakni 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu kita akan mencari menggunakan reaksinya MgOH 2 kali Mg2 plus tambah 2 OH min. Nah, setelah itu untuk konsentrasi dari Mg2 plus akan menghasilkan 8 kali 10 pangkat min 6. Untuk soal nomor 7, tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut ialah untuk tata nama senyawa organik dari nomor 7 ini E1 sikloheksilbut 2N1-ol. Untuk ol maksudnya yaitu alkohol ya. Untuk selanjutnya soal nomor 8, urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam yakni 2, 1, 3. 2 lebih dari 1 lebih dari 3. Untuk selanjutnya soal nomor 9, di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propena menjadi 1,2-propanediol adalah 1 dan 4. Mengapa? Karena KMNO4 merupakan oksidator yang kuat pada suhu rendah, sudah cukup mengoksidasi C pada ikatan rangkap menjadi diol. Nah, oksidasi menggunakan ozon akan menghasilkan aldehid. OSO4 mempunyai mekanisme mirip dengan KMNO4. Untuk soal yang nomor 10 yakni pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut ialah pernyataan, di sini ada ABC, ABCDE, di mana saya tidak mencantumkannya. Untuk nomor 10 ini yang pernyataannya tidak benar yaitu mempunyai 4 ikatan pi dengan nama 4 propenil 125 heksatriena. Untuk soal yang ke-11 yakni toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik di antara kelima reaksi di bawah ini, di mana di bawah ini itu merupakan pilihan ganda yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena. Untuk jawabannya yaitu CH3 COCl sama FeCl3, di mana gugus pengarah orto dan para merupakan gugus pendonor elektron. Gugus pengarah meta yaitu kelompok penarik elektron, kecuali ion halida yang mana merupakan penarik elektron tetapi merupakan gugus pengarah orto dan para. Untuk soal nomor 12, di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat adalah di mana fenol ini bersifat kurang asam dibandingkan asam karboksilat. Maka fenol tidak bereaksi dengan NaHCO3 yang mana bersifat basa, tidak dapat membentuk air. Sementara itu asam karboksilat dapat bereaksi dengan NaHCO3 yang mana membentuk garam, air dan menghasilkan gelembung gas. Untuk soal yang nomor 13, reaksi 1
dua yang paling tepat digunakan pada tahapan reaksi di bawah ini yaitu reaksi double displacement, yakni 2CH3COOH ditambah 2HCN akan menghasilkan 2CH3CHCNOH plus O2. Dimana untuk reaksinya yang pertama HCN, kedua H+, yang ketiga yaitu kedua H+ sama H2O. Untuk soal yang ke-14, soal yang nomor 14, senyawa trikloretena banyak dipakai sebagai bahan pembersih, diantaranya reaksi berikut yang ketika bereaksi dengan trikloretana dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai satu atom karbon asimetris, yakni Br2. Mengapa? Karena C warna merah adalah C kiral atau asimetris yang mengikat 4 atom berbeda. Untuk selanjutnya nomor 15, di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol seperti pada tahap reaksi berikut yakni SOCl2, Mg, H2O, H+. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan terima kasih.